Oke, jadi apalagi yang menurut gua perlu diperbaiki, cuman gua belum sempet waktunya, yaitu peraturan soal Rispro LPDP riset produktif kalau nggak salah ya, senilai 6 miliar. Jadi setahunnya 2 miliar selama 3 tahun. Nah, ini menurut gua perlu direvisi aturannya karena syarat untuk bisa mendapatkan dana hibah ya, jadi kalau lu dapat duitnya lu nggak perlu baikin, itu minimal harus S3. Tapi itu bertentangan atau agak berseberangan dengan syarat di sebelahnya, yaitu misalnya UKM. Kan jarang sekali kita bisa hitung lah ya, S3 yang mau jualan kecil-kecil gitu kan, atau jalanin UKM kan kecil. Yang kedua adalah, di satu sisi negara menyediakan beasiswa Garuda itu buat S1 yang mungkin per anak bisa sampai 4 miliar gitu ya. Tapi begitu dia balik, kalau dia tidak dibiayai lagi oleh negara, itu ilmunya mungkin jadi kurang bermanfaat. Nah, dengan dirubahnya, atau harapan gue dengan dirubahnya Rispro LPDP yang 2 miliar dan 6 miliar selama 3 tahun ini, kalau kita mau jadi negara maju itu salah satu yang mereka perbuat adalah membiayai anak-anak yang bisa bikin produk dan mungkin pasarnya bisa besar, bahkan bisa regional atau mungkin internasional gitu ya, dipakai di banyak negara. Dan bahkan ada salah satu figur tokoh ya, yang bahkan mensyaratkan kalau dia mau terima uang 100.000 dolar itu bahkan harus drop out. Jadi apa hubungannya sama Rispro LPDP? Ya, gue belum tahu nih dasarnya, apakah dia bentuknya peraturan atau dia bentuknya keputusan, atau dia bentuknya, karena kalau undang-undang pendidikannya boleh. Nah, sekarang dia ada di Kemenq. Nah, gue nggak tahu nih dasarnya dia bentuknya peraturan atau keputusan, karena gugatnya berbeda. Kalau dia keputusan adanya di Petun, kalau peraturan adanya di MA. Nah, gue berharap dengan sebagian orang kalau denger ini, ya tolong Rispro LPDP yang 2 miliar itu bisa diakses sama siapapun gitu ya, atau minimal SMA lah ya, sehingga banyak orang yang pintar atau sudah dibiayai oleh LPDP itu bisa membuat produk dengan biaya tersebut.